M. Suwardi tewas setelah tertembak peluru nyasar anggota polisi di pos lalu lintas perempatan Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 2 November siang. Suwardi diketahui sebagai warga Pontianak Timur yang merupakan karyawan perusahaan sawit di Kabupaten Sanggau. Bersama istri dan 3 anaknya, Suwardi tinggal di Jalan Nyi Ageng Serang, Gang Tengkawang 5/6, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jenazah Suwardi tiba di rumah duka pada Rabu malam. Tak hanya keluarga inti, para tetangga dan kerabat juga meneteskan air mata saat jenazah Suwardi yang ada di dalam peti perlahan diangkat dari ambulans untuk dibawa masuk ke rumah duka. Tarigan, kakak ipar Suwardi, mengatakan Suwardi menikah dengan adiknya dan memiliki 3 orang anak. Sehari-hari, Suwardi tercatat sebagai karyawan perusahaan sawit di Sanggau. Dikutip dari Tribun Pontianak, sejak Rabu sore, rumah duka mulai dikunjungi pelayat. Tenda 4 tiang juga terpasang di depan rumah duka dan berjejer karangan bunga ucapan bela sungkawa. Jenazah Suwardi tiba di kediaman pukul 19.24 waktu Indonesia Barat. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo, Pontianak. Satu di antara pelayat, Sri Rahmawati, menuturkan dirinya mengenal sosok almarhum lebih dari 10 tahun. Tepatnya sejak almarhum Suwardi mulai tinggal di dekat rumahnya. Suwardi merupakan pria yang dikenal ramah kepada tetangga dan sosok ayah yang baik serta setia bagi keluarganya. Sri Rahmawati mengaku sangat terkejut saat mendapatkan informasi atas musibah yang menimpa Suwardi. Sri mengatakan warga yang tinggal di lingkungan rumah Suwardi cukup akrab dan sudah seperti keluarga besar. Sri mendoakan agar amal ibadah Suwardi diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Suwardi tewas tertembak peluru nyasar milik anggota kepolisian Bribka Franky. Saat kejadian, Suwardi sedang mengendarai mobil sementara Bribka Franky yang selesai mengatur lalu lintas beristirahat sembari membersihkan senjata apinya. Saat membersihkan senjata api itu, posisi Bribka Franky menghadap ke arah jalan dan posisi senjata api diarahkan ke bawah kemudian mengokang dan tiba-tiba meledak. Lalu peluru itu menembus triplek, jendela kaca dan mengarah ke jalan menembus kaca mobil korban hingga mengenai bagian belakang korban, tepatnya di bagian telinga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.